Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Ustaz Dr. Gigi Usman Hadafi, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Bapak Suhadi dan para jemaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Marilah kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Muharram Dr. Gigi Usman Hadafi. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah majelis subuh rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa saling bermuajahah setelah sebelumnya melaksanakan salah satu di antara ibadah yang insyaallah apabila besar sholat subuh berjamaah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya seolah-olah seperti dia melaksanakan sholat semalam suntuk panjangnya. Maka semoga kita mohonkan kepada Allah semoga diistiqomahkan kita untuk mampu melaksanakan ibadah tadi. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alumni beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, di dalam Islam aktivitas ibadah yang disyariatkan begitu banyak macamnya. Seluruh aspek kehidupan diatur oleh Allah. Ada aturannya dan masing-masing ditunjukkan fadilah-fadilahnya. Tidak ada ibadah yang umumnya ibadah tidak dilakukan cuma satu kali tanpa pengulangan. Dalam rangka apa? Sesungguhnya dalam rangka untuk mentarbiyah kita semua Bapak Ibu. Sholat misalkan, sejak kita kecil sampai besok kemudian kita diwafatkan oleh Allah, kewajiban itu senantiasa melekat, terus dan terus dikerjakan. Puasa di bulan Ramadan juga seperti itu. Kewajiban untuk membayar zakat seperti itu, tidak cukup hanya ditunaikan satu kali. Ketika memang syarat dan ketentuannya sudah tiba, maka dilaksanakan. Haji yang memang seolah-olah satu kali seumur hidup, akan tapi ketika kita amati manasik yang ada di dalamnya, senantiasa ada pengulangan-pengulangan dalam melakukan ritual ibadahnya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya adalah bahwa Allah hendak mentarbiyah atau mendidik jiwa-jiwa kita sehingga menjadi makhluknya yang terbaik. Bahwa Allah menghendaki kita semua pada akhirnya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Maka menarik sekali ketika Rasulullah SAW mengibaratkan bagaimana sesungguhnya manusia. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis ini sahih insyaallah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini, "An-nasu ma'adinu kama'adini dzahab wa fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faquhu wal arwahu junudum mujannadatan fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa." Jadi ini hadis ini menceritakan atau disampaikan kepada Nabi untuk menjelaskan bagaimana kualitas manusia, termasuk sejak di dunia itu sudah ditampakkan oleh Allah bagaimana karakternya, bagaimana cara bersosialisasinya. Jadi disampaikan Rasulullah, "An-nasu ma'adinu kama'adini dzahab wal fiddah." Manusia itu ma'adin, seperti barang tambang. Kama'adini dzahab, seperti tambang emas, wal fiddah atau perak. Jadi kualitas manusia itu seperti barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, mungkin ada seperti bahan tambang yang lain. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terbaik di masa jahiliyahnya. Khiyaruhum fil Islam, maka dia akan menjadi yang terbaik juga di masa Islamnya. Maknanya apa Bapak Ibu? Setiap manusia itu sesungguhnya memiliki potensi menjadi hebat. Namanya barang tambang Bapak Ibu, ketika masih ada di dalam tanah, ya belum ada harganya, belum ada nilainya. Maka dibutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Mendatangkan alat-alat, apapun alatnya, mulai dari alat yang paling sederhana sampai alat yang paling canggih. Maka semakin canggih, semakin rumit cara mendapatkannya, juga hasil yang didapat lebih banyak. Ibarat ngambil tanah dengan cangkul dengan ambil tanahnya pakai bambu, masih beda jumlah yang didapatkan. Kemudian setelah didapatkan, kan tentu tidak hanya sekedar diambil, tapi perlu dilakukan pengolahan, diolah. Maka semakin rumit proses pengolahannya, juga semakin murni kadar barang tambangnya. Maka seperti itulah sesungguhnya sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sepanjang hidupnya ya cuma santai-santai saja, tidak pernah mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya, ya seperti itu saja kualitas hidupnya. Ismunu-munu dok gitu. Maka di dalam Islam disampaikan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada aturan-aturan yang mengikat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bukan karena Allah hendak mempersulit kita. Jadi orang Islam orang penak sembarang diatur, bahkan masuk kamar mandi pun diatur kaki kiri dulu, baca doa dulu. Ketika jongkok di kloset juga diatur kaki kiri dulu dan seterusnya. Bahkan cara kencing itu juga diatur. Ketika keluar diatur lagi pakai kaki kanan, kemudian berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan urusan yang paling rahasia antara suami dan istri juga diatur. Dalam rangka apa? Ini mentarbiyah Bapak Ibu sekalian, mendidik. Karena sesungguhnya Bapak Ibu kalau menurut teori manajemen modern, kalau kita sering berpikir nyambut gaya, butuh nyambut gaya kan begitu. Asal hasilnya dapat ya sudah. Tapi sesungguhnya secara teori manajemen modern, sebetulnya ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh salah seorang laksamana, saya lupa namanya, dari Amerika Serikat. Dia itu memimpin kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai dengan rudal nuklir selama 20 tahun dan tidak pernah mengalami satu kali pun kecelakaan. Orangnya sangat legendaris. Dia mengatakan the devil is in the detail. Dia mengatakan setannya itu ada pada hal-hal yang sangat teknis.
Dan satu-satunya agama yang mengatur urusan manusia sampai yang paling teknis, paling kecil, satu-satunya hanya Islam. Jangan cari yang lain, tidak ada. Masuk masjid, kaki kanan dulu, ada doanya, begitu. Begitu sampai di masjid, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Hampir tidak ada satupun aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak ada aturannya. Bahwa memang aturan itu tidak selalu wajib, tidak banyak yang wajib, kebanyakannya sunnah. Karena memang Allah tidak hendak memberatkan. Maka siapa yang ingin mencapai kualitas terbaik, ya dia ikuti sunnah-sunnahnya sedetail mungkin. Maka ketika yang detail-detail itu diatur serinci-rincinya, maka dia hampir-hampir tidak akan pernah melakukan kesalahan. Maka kalau di dunia pekerjaan kita hari ini, salah satu di antara profesi yang paling ketat masalah SOP-nya, bahasa Indonesia SOP, itu ada dua. Yang paling ketat itu adalah SOP di dunia penerbangan, aviasi. Ini paling ketat, langkah per langkahnya diatur dan sifatnya wajib. Kalau tidak dilakukan bahaya. Jadi kan bayangkan, kalau truk mogok tidak masalah, meskipun tanjakan bisa diganjel. Kalau pesawatnya mogok di atas, dicandol kita pundi betul jeblok kan. Kemudian yang kedua apa? Di sektor kesehatan, urusannya kali nyawa nih. Salah langkah, repot ini. Maka bisa terjadi orang kehilangan nyawanya kan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Islam mengatur sedemikian rupa urusan kehidupan manusia itu dalam rangka untuk apa? Untuk memunculkan sesungguhnya kualitas asalnya. Dan semua barang tambang modelnya seperti apa? Maka di sini Rasulullah diwakili oleh dua bahan tambang yang berharga, yaitu emas dan perak. Siapa yang tidak suka emas, siapa yang tidak suka perak? Sekarang harganya naik terus emas. Perak pun kabarnya juga mengikuti. Meskipun bahan tambang yang lain pun juga memiliki nilai. Artinya setiap kita pasti berharga. Maka Allah mengatakan atau orang insan fi ahsani taqwim. Tapi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti aturan di dalam Islam, summa rubatna asfala safilin, kembali menjadi dalam kondisi yang paling hina. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tarbiyah diri kita, termasuk sholat subuh berjamaah setiap hari. Ini adalah bagian daripada tarbiyah dalam rangka untuk memunculkan sesungguhnya kualitas kita yang asli itu seperti apa. Ada yang kualitasnya emas, ada yang kualitasnya perak. Saya tidak membayangkan bahwa ada yang kualitasnya uranium misalkan. Tapi tentu proses untuk memunculkan sifat asli yang semakin hebat ini prosesnya juga panjang dan semakin rumit dan seringkali tidak menyenangkan. Mungkin saya pernah memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu sekalian lempung yang ada di sawah itu. Ketika diambil dari sawah, ditaruh di keranjang, dijual ya tidak laku. Kalau itu laku sangat-sangat murah. Tapi ketika sudah diolah sederhana, dibuat batunya, diletak bentuknya kotak-kotak, dijemur jadi batu bata, harganya naik. Dibakar lebih mahal lagi. Kalau lebih rumit garapnya jadi genteng misalkan, lebih naik lagi harganya. Kalau gentengnya ternyata pakai digazur misalkan kayak genteng keramik, harganya lebih mahal lagi. Kalau diolah lebih jelimet lagi menjadi katakan guci keramik, lebih mahal lagi. Kalau teknologinya lebih canggih, kemudian ditempel di pesawat ulang-alik, itu ada lempung juga. Sebagai penyekat panas, harganya tidak bisa dibayangkan per sentimeter perseginya berapa. Itulah ibaratnya. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti itu Islam mengatur kita. Maka kita mesti bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita banyak aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan di sisi yang lain kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa husnudzon, yang terbaik
husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah yang terbaik di masa jahiliyahnya, maka dia juga akan menjadi yang terbaik di masa Islamnya. Maka kalau ada orang menurut penilaian kita punya karakter baik masih jahiliyah, ya jangan dimusuhi. Ya bagaimana caranya? Didakwahi, diajak, dan dakwah itu tidak harus kemudian langsung diajak ke masjid misalnya. Maka dakwah yang paling utama itu bil hikmah, dengan hikmah. Mungkin kapan hari Bapak Ibu yang mungkin hadir di masjid Jami, Pak Kiai siapa itu Tohir yang dari Purworejo itu menyampaikan bahwa dakwah itu sebagaimana disampaikan Rasulullah oleh Allah di surat An-Nahl dikatakan ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah mengajak manusia itu caranya itu ada 3. Yang paling utamanya ud'u ila sabil rabbik, ud'u ajaklah ila sabil rabbik, menuju kepada jalan Rabbuk, kepada jalan Allah, kepada Islam. Dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Beliau menyampaikan makna hikmah itu ada 25 kata beliau. Setidaknya yang dikenal oleh para ulama. Wal mau'izatil hasanah, mau'izah hasanah, ucapan yang baik atau tausiah begitu, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau terpaksa harus berdebat, maka berdebatlah dengan yang lebih baik. Tapi utama adalah hikmah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau mencontohkan salah satu di antara hikmah itu adalah doa yang mustajab. Nah, supaya doa yang mustajab bagaimana? Ya jangan sampai makan barang yang haram, abad itu. Maka kenapa sekarang kemudian kondisi umat seperti ini? Salah satunya karena memang kebanyakan kita sudah terlalu banyak makan barang haram barangkali, sehingga doanya tidak mustajab lagi. Sementara ulama kita di masa lalu, para kiai, para ustadz di masa lalu kan sedemikian rupa. Saya tidak pernah membayangkan dulu Kiai Hasyim Asy'ari misalkan ketika mendirikan pondok di Jombang sana, dan kabarnya kan daerah-daerah yang sekarang banyak pondok dulu kan mantan tempat orang-orang yang memang ibaratnya rusak secara akhlak, para penjahat kira-kira begitu, Ponorogo, Jombang. Tapi ternyata berubah karena mereka hadir di sana, berdakwah di sana, mendirikan pondok pesantren dan seterusnya. Salah satunya apa? Adalah karena doa yang mustajab tadi. Maka orang cenderung akan mudah dirubah dengan doa yang mustajab tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, itu penting bagi kita untuk senantiasa husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain, yang paling penting husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada diri seperti apa? Salah satunya adalah ketika barangkali kita manusia tetap akan melakukan kesalahan. Atau ketika melakukan perbuatan dosa, ingat kepada dosa, baik. Tapi para ulama mengatakan jangan hanya semata-mata mengingat dosa saja. Khawatirnya ketika kemudian hanya mengingat dosanya, yang hadir kemudian yang lebih dominan adalah bahwa dia seolah-olah seperti merupakan rahmat dari Allah. Maka ingat-ingatlah bahwa ketika kita melakukan maksiat, senantiasalah ingat kepada rahmat dari Allah. Bukan cuma sekedar kita mengingat sifat Allah yang memberikan hukuman ketika melakukan perbuatan dosa. Artinya ada keseimbangan. Maka mari kita ingat bagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan karena meninggalkan kaum sebelum diperintahkan oleh Allah. Maka dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam laut dan dimakan ikan. Maka mari kita perhatikan bagaimana doa beliau. Beliau tidak menyampaikan keluh kesahnya, tidak memohon secara terbuka untuk diselamatkan, juga tidak meratapi dosa-dosanya seolah-olah dosa-dosanya itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam perut ikan. Tidak. Justru dia mengingat rahmat dari Allah dengan senantiasa mentauhidkan Allah yang mengatakan la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanak, maha suci Engkau.
Artinya beliau tidak pernah menyalahkan Allah atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kata subhana itu maknanya adalah bahwa Allah itu terhindar dari hal-hal seperti itu. Maka jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Ketika kita menjumpai hal yang buruk, sebutkan subhanallah. Putuni beling, kita sebutkan subhanallah, jangan masya Allah. Kalau masya Allah itu maksudnya masyiatullah, atas izin dari Allah. Maka kalau kita mengatakan masya Allah, ya meskipun secara lafaz salah, kalau maknanya di dalam hati tidak salah, insya Allah tidak mengapa. Tapi maka kita melakukan untuk melafazkan dengan benar. Jadi kalau menjumpai hal yang buruk, melihat musibah misalkan, melihat mungkin cucu atau anak yang kita tidak berkenan, ucapkan subhanallah. Masuk Allah dari hal yang seperti itu. Semua kesalahan asalnya dari manusia itu sendiri. Tapi ketika menjumpai hal yang baik yang kita berharap itu ada pada kita, misalkan kita menyenanginya, ucapkan masya Allah, sampul kuali. Sok-sok itu wonten sing kuali. Jadi itu keseluruhan kepada diri sendiri. Subhanak inna kunna minadh dhalimin. Sesungguhnya orang yang kemudian husnuzan kepada orang lain, ini yang penting juga. Hari ini gampang orang itu memvonis ngecap si kayak gini itu sudah biasa saja Bapak Ibu. Bahwa berdakwah mengajak terus. Tapi kadang-kadang kan yang sering terjadi hari ini apalagi dengan sosial media kan orang begitu gampang bikin ujaran-ujaran kebencian. Bahwa kita paham hari ini begitu banyak orang-orang yang mendolimi Islam, kita paham. Tapi ketika kemudian dibalas dengan cara yang sama buruknya, apakah seperti itu cara berdakwah? Karena sesungguhnya mendakwai orang itu bukan mengalahkan argumentasinya, akan tetapi dikatakan berdakwah mengajak orang itu adalah memenangkan hatinya. Maka dari seorang Ustaz mengatakan, kalau hati sudah dimenangkan, maka akal akan mencari jalan untuk membenarkan. Salah satunya tadi, karena balik lagi ketika menjumpai saudara-saudara kita mungkin masih banyak kefasikannya, insya Allah pada orang yang fasik itu sepanjang dia masih berislam itu masih ada barokahnya. Hari ini kita di sini bisa sholat dengan nyaman, tidak merasa was-was khawatir karena orang-orang fasik itu. Kok bisa begitu? Meskipun fasik masih Islam, tidak akan menghalang-halangi kita untuk pergi ke masjid. Paling-paling yang ngomong sok betul tidak di rumah. Jadi kan bayangkan kalau kita misalkan hidup di Cina misalkan, mungkin orangnya baik dari ukuran-ukuran ukuran-ukuran kesantunan manusia. Akan tapi ketika dia non Islam dan jumlahnya banyak, tentu akan kesulitan kita untuk melaksanakan ibadah. Artinya janganlah kita terlalu mencela mereka-mereka yang fasik, bahwa kita tidak menyukai perbuatannya dia, kita tidak suka dengan akhlaknya dia, maka kita upayakan untuk merubah, tentu dengan cara-cara yang baik. Karena bagaimanapun kondisi yang paling penting, maka saya tanya Bapak Ibu, lebih enak mana? Orang Islam yang ada di sekitar kita itu imannya mantap, akidahnya juga lurus, ibadahnya bagus, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang sekarang. Wakil Islam itu, tapi mayoritas karuan. Si itu misalkan dokter kabeh. Yang laki-laki senang perapatan, mungkin sebagian bahkan ada yang berjudi, minum dan seterusnya. Tapi Islam tak? Jangan bilang begini. Itu sebagai introspeksi agar supaya kita tidak banyak tadi suudzon kepada Allah, gurunya kok yang ini sudah biarkan saya semua akhir zaman harus kata ini kesannya. Yang penting kita jawab, kita suudzon kepada Allah bahwa kondisi ini insya Allah baik. Tapi di sisi yang lain kita tetap berarti menganggap bahwa ya Indonesia itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Ya karena mayoritasnya Islam. Jangan kemudian ketika melihat negara lain kelihatan maju, kelihatan makmur, wah hebat sekali negara itu. Ada mayoritasnya kafir. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa orang fasik itu ya ada kegunaannya, sing penting masih Islam. Ketika kita dekati mereka dengan cara-cara yang keras,
Ketika memang mereka membuat kesalahan, ya monggo, tapi yang paling penting adalah bahwa kita mendakwai dengan cara yang terbaik. Kita berharap yang khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, yang terbaik di masa jahiliyahnya nanti ketika kembali kepada Islam, benar berislamnya, maka itu juga jadi yang terbaik. Maka memang kadang ada fenomena yang agak aneh dari umat Islam, khususnya di Indonesia. Preman tobat, premannya juga jadi hilang. Padahal sebetulnya harusnya yang hilang itu cuma maksiatnya. Gaya-gaya premannya yang keras tidak perlu hilang. Karena kan Islam juga butuh sifat-sifat yang seperti itu. Berarti preman, misalkan ditakuti orang begitu tobat, kerjanya cuma yang masjid, dia tidak apa-apa baik. Tapi sebetulnya kurang ideal. Kalau kita melihat bagaimana Umar ibn Khattab dulu, kan premannya Mekah, tidak ada orang sak Mekah berani dengan Umar. Begitu masuk Islam, apa kerjaannya masjid? Kan pancet mawon itu gayanya. Sehingga ketika ada orang yang mengganggu Nabi, jangankan mengganggu, ngomong tidak enak ya Rasulullah pateni mawon dia kan mesti begitu. Jadi kan cari hadisnya selalu begitu Umar. Beliau baru berubah ketika jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah kan begitu. Ini mau kasusnya tadi kurang ajar pateni mawon kan biasa. Karena Islam butuh karakter seperti itu supaya apa? Melindungi mukmin yang lemah sampai pada saat, dan kemudian pada saat yang bersama juga melindungi izzah atau kemuliaan Islam. Sekarang juga begitu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, cara bersosialisasinya pun juga berbeda. Ketika orang itu adalah orang yang terbaik, maka dikatakan oleh Rasulullah di sini, idza faquhu wal arwahu junudum mujannada. Ruh itu ibaratnya seperti pasukan yang dikumpulkan. Ruh. Jadi jiwa-jiwa manusia itu seperti pasukan yang dikumpulkan. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, fama ta'arafu minha iktilafa, barang siapa yang saling mengenal, ya, atau yang serasi, mereka akan berkumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan barang siapa yang tidak serasi, maka barang siapa yang berselisih, ingkaro, yang tidak cocok, maka mereka akan berpisah. Maksudnya pun menapa ini? Jadi ruh manusia itu seperti pasukan. Pasukan kan punya kodenya sendiri-sendiri. Ini misalkan baret hijau begitu, atau baret merah ya sini, baret merah misalkan. Itu kode dhewe. Padha-padha baret merah kenal. Iki brimob misalkan, padha-padha premane, padha brimob ngerti. Nah, ibaratnya kita hari ini, kalau orang itu mukmin, baik kan begitu. Cara lunga nang Bandia itu pun genah sing dijujur. Pak Suhadi itu cara lunga nang daerah sing mboten dikenal bingung sing dijujur pundi, Pak? Masjid. Foto genah kok kayak golekane wong. Nek senengane memang dia dengan ilmu, ya kemana-mana mesti marani pengajian kan begitu. Ya seperti itulah. Dan itu adalah salah satu sarana untuk mengukur bagaimana keadaan diri kita. Awal ini sebenarnya apa saja. Bahwa sesekali kemudian di luar kebiasaannya wajar-wajar saja. Mungkin tadi sedang dakwah kepada orang lain, orang biasa nang warung kopi atau yang warung kopi misalkan. Mungkin lagi jajak nih tanggane, kita kok ada harapan kan itu. Terus dijajak nih, kan dakwah ambil hikmah. Hikmah itu maknanya memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sederhananya begitu, Pak. Bisa dengan doa, bisa dengan materi tadi jajak nih itu salah satunya. Maka ada ulama dulu itu yang mau fasik, tonggo-tonggo sing fasik, orang-orang yang buruk itu malah diservis, Pak. Beno minimal metu sungkane gitu. Sungkan kali kiai ini, sungkan kali ustadz gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kebalik, kurang ajar, tidak jadi barangnya apa. Lepas setelah jobrok nih makanya tadi. Kalau ulama tahu tidak. Maka dulu yang namanya logika nubuwah itu kadang memang
Saya ingat betul ketika Rasulullah Futuhat Mekah. Jadi pada waktu itu ghanimahnya sangat banyak. Maka ketika datang Abu Sufyan, dawari wedhus. Datang lagi yang lain, kasih sapi, dikasih uang dan seterusnya. Maka ghanimah yang banyak itu hanya diberikan kepada orang-orang Mekah yang baru, yang kemudian masuk Islam. Jadi orang Mekah yang masuk Islam, Islam anyaran. Dan beberapa orang Muhajirin. Sementara orang Ansor belas telah dibagi. Kalau dari logika kita kan aneh ini. Mau sudah berjasa, kok orang oleh apa-apa, orang oleh bagian. Maka urusan politik berpartai, pikir perkara ini Pak, Bapak Ibu ya. Wah, aku ini pendiri. Dulu mati-matian mendirikan. Maksud saya ini kursi ini saya sing lungguh kok kali. Pendukungnya ragai bagian. Nabi melakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi logika nubuwah itu adalah yang baru masuk Islam diberi. Sementara orang-orang Ansor yang sudah mati-matian mendukung Nabi, bahkan ketika dalam sirahnya Rasulullah bersama para sahabat baru datang ke Madinah, mereka kan menampung orang-orang Muhajirin yang tidak punya rumah dikasih rumah kan begitu. Tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan. Bahkan dalam sebuah hadis sebuah riwayat disebutkan punya istri dua misalkan suruh pilih salah satu meskipun tidak mau. Artinya mereka berbagi memberikan yang mereka miliki. Tapi ketika saatnya ghanimah itu datang tidak dibagi. Maka tentu ada beberapa orang Ansor, tentu bukan sahabat utama, itu sahabat yang pinggiran begitu. Yang agak lemah imannya mulai bisik-bisik. Rasulullah ini intinya terlalu condong kepada kaumnya, ini lupa dengan kita. Ketemu dulur-dulur di Mekah, bondori hidup ke mereka. Maka Rasulullah mendekatkan dikumpulkan. Maka apa kata Rasulullah? Hadisnya panjang, tapi simpelnya dikata Rasulullah seperti ini. Sesungguhnya apakah Allah tidak meri dengan harta dunia yang aku berikan kepada mereka? Mereka datang minta unta tak kasih unta, datang minta kambing tak kasih kambing, minta sapi tak kasih sapi, minta emas tak kasih emas. Sementara engkau nanti pulang bawa saya, pilih di. Rasulullah bandingin dari kalau sapi baik. Ya, tentu orang Madinah berpikir ya Rasulullah pun dengan kayak ini kaget. Sebetulnya pulau pikanto penjenengan, begitu kata orang Ansor. Intinya apa pelajarannya? Orang memberi itu heroik Bapak Ibu sekalian. Maka saya mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau sudah beriman, sudah bertakwa, ya wis aja ngarep-ngarep bahwa kemudian mendapatkan apa namanya? Imbalan dunia, imbalan mungkin besok di akhirat kan begitu. Sementara mereka ben oleh sapi, mulai oleh sapi menutup masalah apa-apa, oleh sapi. Lho pilih di, pilih Rasul, pilih akhirat atau pilih sapi kan begitu sederhananya. Maka itulah yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Bahwa kalau kamu sudah punya mental memberi, ya teruslah memberi sampai kapan? Sampai besok mati. Karena balasan itu di akhirat. Jangan kemudian kesolehanmu engkau konversi dengan dunia. Ini musabut Pak. Itu berlaku semua. Bukan berarti kalau judulnya Kiai Haji hari ini kemudian tidak mengkonversi kebaikan dengan dunia. Maka Bapak Ibu latihan Bapak Ibu. Maka yang terbaik di situ, yang mampu untuk senantiasa melakukan kesolehan dan hanya berharap konversi atau ganti di akhirat, tidak berharap ganti di dunia dan dia tulus, maka insya Allah balasannya luar biasa. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, karena hari ini umat Islam sering berpikir kalau sudah punya banyak jasa untuk dibalas. Itu untuk kita seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan memang ini tidak bukan. Kenapa banyak partai gegeran, ormas gegeran, orangnya gitu. Mungkin lupa dengan hadis ini, sehingga kesolehan perjuangannya itu dikonversi dengan dunia, minta jabatan, minta fasilitas, minta uang. Menurut logika manusia benar. Mau jasa wis akeh butuh diganti sing oke. Tentu ini jangan diterapkan dalam urusan pekerjaan loh nggih, Mas. Berat urusan gaya digawe ini.
Karyawan sing wis suwe nyambut gawe di sergap wis bayarnya CDM misalnya, ini mboten bener, ini urusannya beda. Bukan urusan pekerjaan ini. Ini urusannya memang dengan urusan dakwah amal sholih ini. Sing dhisik dhewe aku mbene sing mbahku wis ngedek ke masjid iki misalnya. Takmir sudah sejak masjid berdiri sing muri-muri aku sing ngedekne aku saiki teko bocah aja aku disikirke misalkan. Ada kesempatan bantuan orang dilibatkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Satu hari mungkin di antara kita akan ada yang menjumpai kondisi seperti ini. Maka tadi menjadi masuk akal secara logika nubuah bahwa orang-orang soleh dulu itu sering menservis orang-orang yang dolim. Dalam rangka apa? Setidaknya supaya Islam itu selamat dari gangguannya. Cara muni-muni itu orang teman begitu. Mungkin nanti ini gak seneng gitu. Tapi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang yang hendak beribadah menjadi sulit. Maka pelajaran Nabi Yunus Bapak Ibu yang menarik sekali. Nabi Yunus itu kan nabi, berdakwah. Jelas pada waktu itu belum diterima oleh kaumnya, masih ingkar kaumnya. Kemudian beliau tinggal sebelum datang perintah dari Allah. Naik kapal, dihukum kan kapalnya, kemudian kena badai dan seterusnya sehingga barang-barang dibuang ke laut. Terakhir karena masih terus seperti itu mesti ada orang yang berdosa yang harus dilempar ke laut. Terus diundi, kena Nabi Yunus, diulang sampai 3 kali. Ini kan aneh Bapak Ibu. Namanya orang dakwah di tengah-tengah orang yang kafir itu kira-kira disenangi apa buat depan. Daerah jenengan kesikatan pangapunten nggih bersih desa. Nah, saya ini nopo? Ya sajen lah, kalau jenengan dakwah ojo sajenan kok. Niku mboten bener kira-kira jenengan disenangi apa mboten? Kan mboten disenangi nggih. Nek cara kok Nabi Yunus dengan kapal kan kira-kira Pak, nganggo diundi malah diuncalke kira-kira. Nek perlu rasa nganggo badai wae kesempatan mau kurang ajar iki diuncalke mawon. Lah kok Nabi Yunus kok aneh dadak barang dibuat dhisik gitu. Barang itu ternyata tujuannya mau sing dibuang kok masih pakai acara di undi sampai 3 kali. Kenapa? Karena akhlak Bapak Ibu. Dakwahnya bil hikmah. Yo jero ati ra seneng sakjane, tapi iki wong apik lho iki. Artinya berbeda dengan orang itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Maka para ulama tadi diservis wong sing dolim, sing fasik-fasik ini diservis supaya apa? Tadi setidak mengganggu. Syukur-syukur kemudian kita berharap didoakan mendapatkan hidayah dari Allah dari kebaikan kita sehingga akhirnya kemudian masuk dia ke dalam Islam. Kalau sudah berislam semakin kokoh keislamannya. Maka masyhur Bapak Ibu sekalian, yang namanya Hasan al-Basri punya tetangga Kristen. Jambannya itu bocor. Airnya netes ke kamarnya Hasan al-Basri, ditampung selama 20 tahun, tidak pernah mengeluh. Ketika mengetahui hal itu, maka dia kemudian masuk Islam. Ini bayangkan, kayak pulau jenengan ke depan, terus biasanya itu borot Pak. Itu bayangkan baunya kayak apa. Saat ini mawon septic tank, nopo setumi borot mau mampu kayak kados lip mau terus muring-muring kalau tombol ini juga. Saya nasi buyut itu pengalaman pribadi. Soalnya kalau nggak ngalami kan itu, gak sabar itu gak abot gitu loh Pak. Dan itu artinya apa? Bukan cuma sekedar sabarnya Pak, itu sih dimaksud. Jadi bagaimana kemudian beliau-beliau para ulama kita itu dalam tanda petik berbuat kebaikan menservis justru orang-orang yang fasik, orang yang dolim, bahkan orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Bukan karena kita adilatin alaikum, bukan karena lembut di hati kita kepada kita, bukan. Dalam rangka untuk berdakwah. Karena Islam itu betul-betul dikatakan umat terbaik. Di surat Al-Maidah dikatakan sifat mukmin itu adilatin alal mukminin, aizzatin alal kafirin. Lembut kepada sesama mukmin, punya izzat harga diri. Harga diri itu maksudnya tidak mundur-mundur kepada orang non kan begitu. Itu ciri mukmin terbaik itu. Sifat dalamnya bagaimana? Asyiddau alal kufar, keras kepada
sifat kekafiran, jangan salah Bapak Ibu. Kufar itu bukan orang, sifat. Dan sifat kekafiran itu ada juga pada diri kita kadang-kadang. Maka jangan salah Bapak Ibu. Asyid, maka Allah memberikan diksinya adalah ketika berurusan dengan orangnya itu tidak dengan asyidda, dengan syadid bukan. Tapi dikatakan adillatin alal mu'minin, lembut kepada orang mukmin, aizzatin alal kafirin, punya izzah, harga diri. Dan harga diri itu menempuhnya dengan banyak hal, kadang-kadang pakai kekerasan juga. Tapi jangan sering-sering kan. Salah satunya menunjukkan bagaimana diri kita aizzatin, tidak meminta-minta dan seterusnya. Sementara kalau pada sifat dikatakan di surat Muhammad itu asyiddaw alal kufar ruhamal bainahum, keras kepada sifat kekafiran sifatnya, kemudian ruhamal bainahum, berkasih sayang kepada sesama. Tidak ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, juga tidak ada sanadnya dari sisi ilmu maupun dari sisi akhlak yang dilakukan ulama kita untuk bersifat kasar keras kepada sesama mukmin, kepada muslim. Kalau dikatakan adillatin ruhamahu bainahu. Semoga dengan itu Bapak Ibu sekalian, Allah munculkan sifat-sifat terbaik kita, dan pada saat keusmaan semoga kita menjadi wasilah bagi Allah untuk menurunkan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidayah, ketika kita jadi wasilah hidayah, kata Rasulullah, itu lebih mulia daripada mendapatkan seekor unta merah. Unta merah kendaraan paling mewah di Arab pada waktu itu. Kalau sekarang barangkali unta merahnya bisa diganti dengan Ferrari yang sama-sama warnanya merah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa tidak ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Usman Kadafi atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, usai sudah majelis kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum